Selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas besar Bastat kami yaitu tiket.com. Tapi sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan anggota kelompok NIM 0909 yaitu Dolok Butar-Butar, 019 Leoni Sipahutar, 029 Jeremy Samosir, 039 Melina Hutajulu, 049 Agnes Areva. Latar belakang. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, industri perjalanan dan hiburan mengalami transformasi signifikan dalam penyediaan layanan pemesanan tiket. Seiring dengan kemajuan teknologi, platform daring menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam mencari, membandingkan harga, dan memesan tiket untuk berbagai keperluan, terutama dalam konteks perjalanan. Jadi, kami memilih tiket.com sebagai platform daring yang menyediakan layanan pemesanan tiket untuk berbagai kebutuhan perjalanan. Dengan menganalisis sistem dan proses bisnis yang terjadi dan mengintegrasikan berbagai opsi dalam satu tempat, tiket.com mempermudah pengguna dalam merencanakan perjalanan atau memastikan kehadiran mereka dalam berbagai cara. Selanjutnya, proses bisnis. Proses bisnis itu terdiri dari 4, ada proses registrasi, proses login, proses pencarian dan pembelian tiket pesawat, kereta api, bus, hotel, dan destinasi wisata, dan yang keempat ada pembayaran tiket pesawat bus, hotel, dan destinasi wisata. Dimulai dari proses registrasi. Yang pertama ada menggunakan email. Melalui website, klik menu masuk atau daftar pada header website. Lalu yang kedua, memasukkan email yang aktif dan valid. Yang ketiga, jika kamu pernah bertransaksi dengan email tanpa login, maka kamu perlu memasukkan kode OTP yang akan dikirimkan lewat via email. Jika tidak, kamu bisa langsung ke halaman registrasi. Dan yang keempat, isi dan lengkapi halaman registrasi dengan nama, nomor ponsel, dan kata sandi. Yang keenam, masukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor ponsel. Dan yang ketujuh, ada proses registrasi berhasil. Lalu ada proses login. Yang pertama ada menggunakan email dan nomor telepon. Proses login menggunakan email. Jika akun kita sudah terdaftar menggunakan email, maka masukkan email yang terdaftar dan password yang benar. Baru yang kedua, memasukkan kode OTP yang dikirimkan via email. Yang ketiga, proses login berhasil. Nomor ponsel, jika akunmu sudah terdaftar di tiket.com, menggunakan nomor ponsel, masukkan nomor ponsel yang terdaftar, masukkan kode OTP yang dikirimkan lewat via SMS, dan proses login berhasil. Lalu dilanjut dengan proses pencarian dan pembelian. Proses pencarian yang pertama ada tiket pesawat. Tiket pesawat, di situ ada pilih bagian menu tiket pesawat, tentukan tanggal keberangkatan, pilih tujuan keberangkatan, tentukan jam keberangkatan, dan pilih harga yang sesuai dan promo. Dan dilanjutkan seperti kereta api, bus, hotel, dan lain-lain. Lalu dilanjut dengan proses pembayaran. Proses pembayaran tiket seperti menggunakan kartu kredit dan kartu debit atau ATM, bisa transfer online, virtual account, pembayaran instan, e-wallet seperti OVO, GoPay, dan Dana. Lalu kita memasukkan kode promo yang ingin digunakan dan yang tersedia. Kita bayar sesuai jumlah harga yang ditetapkan. Lalu transaksi sukses, sistem akan menampilkan bukti pembayaran dan e-tiketnya. Selanjutnya, diagram basis data. Yang pertama, IRD, Entity Relationship Diagram. Yang kedua, CDM, Conceptual Data Model. Yang ketiga, PDM, Physical Data Model. Dan yang keempat, tabel fisik. Yang pertama, Entity Relationship Diagram. IRD adalah salah satu model basis data konseptual yang menggambarkan basis data ke dalam bentuk entitas-entitas dan relasi yang terjadi di antara entitas-entitas yang ada. Dari beberapa entitas atau objek yang ada pada studi kasus, kami akan membuatnya ke dalam sebuah diagram yang menggambarkan relasi yang terjadi antar entiti. Selanjutnya kita masuk ke gambarnya. Yang pertama ada user. User memiliki atribut
username sebagai primary key, name, tanggal lahir, password, email, nomor telepon, dan gender. Setelah itu, user melakukan login, dan login memiliki atribut seperti username yang sebagai primary key. Selanjutnya, passwordnya memiliki password. Selanjutnya, user memberikan ulasan. Ulasan memiliki atribut seperti rating, isi ulasan, username, dan tanggal. Lalu, user melakukan registrasi. Registrasi memiliki atribut seperti password, data diri. Data diri memiliki nama, tempat tinggal, jalan, kota, provinsi, pekerjaan, dan nomor telepon. Selanjutnya, user membuat pembayaran. Di pembayaran memiliki atribut seperti tanggal pembayaran, nominal, dan nomor pembayaran. Selanjutnya, user membeli tiket. Di tiket memiliki atribut seperti tujuan, nomor tiket, alamat, harga, paket liburan, diskon, dan tanggal pemesanan. Dan selanjutnya, tiket memiliki 3 jenis. Yang pertama, tiket pesawat. Tiket pesawat memiliki atribut seperti jadwal penerbangan dan nama maskapai. Yang kedua, tiket hotel. Tiket hotel memiliki atribut seperti nama hotel dan tanggal reservasi. Yang ketiga, tiket bus. Tiket bus memiliki atribut seperti jadwal perjalanan dan nama bus. Lalu tiket menyediakan tiket provider. Tiket provider memiliki atribut seperti alamat, nama provider, dan kontak. Selanjutnya, user dan tiket memiliki entitas yang baru yaitu pesanan. Di pesanan memiliki atribut yaitu tanggal pemesanan, nomor pesanan, total pesanan, dan nama pemesan. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari konseptual data model. CDM atau konseptual data model adalah representasi abstrak dari informasi yang ada dalam suatu organisasi atau sistem. Pada CDM terdapat atribut-atribut dari entitas, hubungan antara entitas dan primary key dan foreign key yang dimiliki setiap entitas. Contohnya di sini terdapat pada tabel user yang terdapat primary key yaitu username, dan pada tabel tiket terdapat primary key yaitu nomor tiket, dan foreign key dari user yaitu username. Dan dari tiket provider juga ada foreign key-nya yaitu nama provider. Dari hubungan user dan tiket terdapat entitas baru yang terdapat dari hubungan dari user dan tiket yaitu pesanan. Melalui pesanan ini kita mendapatkan primary key dari yang baru yaitu nomor pesanan, dan foreign key-nya ini terdapat dari user dan tiket yaitu username dan nomor tiket. Selanjutnya, terdapat physical data model atau PDM. PDM atau physical data model adalah gambaran konkret dari bagaimana data akan disimpan, diatur, dan diakses database sehingga memungkinkan pembangunan pengelolaan sistem database yang efisien dan efektif. PDM biasanya mencakup detail seperti yang pertama, tipe data yang akan digunakan untuk setiap kolom, ukuran kolom, indeks, dan struktur penyimpanan lainnya, primary key dan foreign key tiap entitas, atribut setiap entitas, dan hubungan tiap entitas. Sebagai contoh, salah satunya yaitu pada entitas user, di sini terdapat username dengan varchar dengan banyak yang bisa dimasukkan 20, name dengan tipe data varchar yang banyak datanya 20, password varchar 50, email address dengan tipe data varchar 20, gender dengan tipe data varchar 20, phone number dengan tipe data numerik yang maksimal angka yang dimasukkan 8, dan tanggal lahir dalam tipe data date. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada tabel visi. Tabel visi biasanya merujuk pada tabel yang menyimpan informasi dalam basis data relasional. Tabel visi terdiri dari baris dan kolom yang menyimpan data dalam bentuk yang dapat diakses dan dimanipulasi. Jadi di sini tabel visi pada tugas besar kali ini mengenai tiket.com ini terdiri dari yang pertama tabel user, kedua tabel registrasi, ketiga tabel login, 4 tabel pesanan, 5 tabel pembayaran, 6 tabel tiket, 7 tabel tiket provider, dan 8 tabel ulasan. Di sini saya akan menunjukkan tabel visi dari tugas besar kali ini seperti ini, yaitu pertama tabel user, dan beginilah bentuk kosongnya. Tabel registrasi,
tabel login, tabel pesanan, tabel pembayaran, tabel tiket provider, dan tabel ulasan. Dan berikut pengisian data dan pembuatan relasi dan kardinalitasnya seperti tabel user, tabel registrasi, tabel login, tabel tiket provider, tabel pesanan, tabel pembayaran, tabel tiket, dan di sini juga terdapat tabel dari jenis-jenis tiketnya. Ini yang mencakup dari tabel tiket pesawat, tabel tiket hotel, tabel tiket bus, dan yang terakhir yaitu tabel ulasan. Yang selanjutnya adalah normalisasi. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan utama dari normalisasi database adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, yang selanjutnya memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika sebuah database belum dinormalisasi, kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pada sistem adalah yang pertama insert anomali, yang kedua update anomali, dan yang ketiga delete anomali. Yang selanjutnya, normalisasi yang akan kita lakukan pada tabel ada 3. Yang pertama first normal form, yang kedua second normal form, dan yang ketiga third normal form. First normal form. First normal form ini memiliki syarat yaitu setiap nilai memiliki tepat satu nilai dalam setiap barisnya. Berikut adalah contoh tabel sebelum melakukan satu NF. Dapat kita lihat pada kolom nomor tiket, tiketnya tidak memiliki single value atau ada beberapa tiket dalam satu kolom. Maka kita akan melakukan satu NF dan akan terbentuk tabel seperti berikut. Tabel 1 NF yang terbentuk, di sini akan dipisahkan setiap nomor tiketnya. Namun kekurangannya, pada bagian nomor pemesanan akan memiliki redundan. Selanjutnya kita akan melakukan second NF, di mana setiap atribut bukan kunci harus tergantung terhadap primary key-nya. Di sini, kita membuat primary key-nya si nomor pesanan dan username. Tanggal pemesanan akan tergantung penuh terhadap nomor pemesanan dan username, begitu pula dengan yang selanjutnya. Namun, dapat kita lihat di bagian sini kita buat tabel baru, yaitu nomor pemesanan dan nomor tiket. Karena nomor tiket hanya tergantung terhadap nomor pemesanan. Selanjutnya kita melakukan 3 NF. 3 NF adalah kita melakukan agar si tabel tidak diperkenankan adanya parsial atau transitive dependensi dalam sebuah tabel. Yang dimaksud transitive dependency apabila si nomor pesanan mengakses username akan mengakses nama lagi. Maka kita akan melakukan pemisahan terhadap si username dan nama. Maka berikut adalah bentuk tabel setelah dilakukannya third NF. Yang berikutnya itu ada implementasi, di mana implementasi ini penulisan query-querynya atau langkah akhir dalam pembuatan database. Nah, pada implementasi ini terdiri dari 4 bagian atau 4 jenis query. Ada create database dan tabelnya, kemudian basic query, kemudian query untuk multiple table dan implementing view, dan yang terakhir itu ada function dan store procedure-nya. Nah, di sini kita bahas satu-satu. Yang pertama mulai dari create database dan table, di mana di sini bisa dilihat beberapa query yang kami gunakan untuk membuat database dan table. Nah, ada satu query, di mana query ini adalah create database ticket.com. Nah, jadi nama database-nya ini adalah ticket_.com. Kemudian di sini bisa dilihat beberapa query untuk meng-create table. Yang ada itu dari user, registrasi, alamat user kontak, kemudian ada login juga, tiket provider, kota provider. Nah, sampai ke nanti ada tiket-tiket pesawatnya, tiket hotel, tiket bus, dan yang terakhir itu ada ulasannya. Kemudian untuk query-query dasar ya itu dimulai dari seperti insert ya, insert untuk memasukkan data-data ke tabel yang sudah dibuat. Misalnya di sini ada user,
Dengan data-data yang dimasukkan itu ada username, nama, tanggal lahir, dan gender, di mana contohnya itu ada namanya Syanti, username-nya itu Yan3211. Nah, semana Yan3211 ini merupakan primary key-nya. Kemudian ada tanggal lahir dan juga ada gendernya. Nah, itu adalah fungsi insersi yang kami gunakan pada database kami. Jadi nantinya fungsi insersi ini akan memasukkan data ke dalam tabel yang sebelumnya masih kosong. Nah, kemudian di sini ada query dasar lagi seperti untuk menampilkan keseluruhan data dari suatu tabel. Di sini ada select all from contact provider. Nah, kemudian lanjut ke bagian yang berikutnya, itu ada fungsi-fungsinya, atau bisa kita lihat di sini ada basic query, query multi-table, implementing view, sampai ke functionnya. Nah, jadi langsung saja. Di sini kami ada basic query berikutnya, itu ada update, itu untuk mengubah data-data yang ada di suatu table. Misalnya datanya itu tadi namanya Yanti doang, diubah jadi Yanti Nurul, terus tanggal lahirnya diubah atau gendernya diubah. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi update ya. Kemudian ada alter data. Nah, ini alter ini untuk merubah keseluruhan tabel, untuk merubah struktur tabelnya. Nah, mungkin di sini kan tadi di sini mengubah datanya doang, data dari di dalam tabel itu. Nah, ini untuk mengubah tabelnya itu, bentuk tabelnya itu secara langsung. Misalnya tadi tabel tiket hotel itu nggak ada tuh namanya deskripsi. Nah, jadi di sini dibuatlah suatu bagian baru yang bernama deskripsi. Kemudian fungsi-fungsi lainnya seperti delete ya. Delete itu tuh untuk menghapus data dari suatu table. Misalnya di sini kita mendelete data P228012, itu nomor tiket ya, dari tiket pesawat. Nah, jadi nantinya setelah si query ini jalankan, data P228012 ini sudah tidak ada lagi di tabel. Kemudian untuk multiple table-nya, di sini ada untuk menggabungkan table-table dari database kami. Misalnya di sini ada table pemesanan, table pemesanannya itu bagian nomor pesanan, username, terus tanggal pemesanannya. Nah, kita gabungkan pesanan di pemesanannya, di mana yang digabungkan itu adalah nomor pesanan. Nah, jadi nomor pesanan itu akan sama dengan pesanannya, di mana pesanan itu di mana pemesanan itu akan digabungkan bersama dengan bukan digabungkan, akan direpresentasikan oleh username dari pemesannya. Nah, seperti itu. Kemudian ada fungsi-fungsi yang kami buat itu, misalnya ini ada untuk menghitung total harga ya. Di sini ada untuk menghitung fungsi untuk menghitung total harga, di mana fungsinya itu akan menghitung semua harga yang telah kita masukkan. Seperti sini kan ada harga, terus harga, dan juga dikali dengan diskon per 100%. Nah, jadi di sini harganya itu udah ditotalin dari harga normal maupun harga diskonannya. Nah, kan karena ada juga kan paket liburan, jadi itu udah ditotalin di sini di sum, dan nanti akan keluarlah total price-nya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan. Kami sudah memenuhi persyaratan untuk garis besar basdatiket.com dengan membuat IRD, membuat CDM dan PDM, tabel fisik, menormalisasikan, dan mengimplementasi query. Query begitu berperan sangat penting dalam database management system atau DBMS, yang mana perintah inilah yang menghubungkan setiap tabel yang tersimpan di dalam sebuah basis data. Karena banyaknya bentuk query yang bisa digunakan. Dalam setiap relasi inilah, maka kita harus dapat mengetahui query apa yang paling baik digunakan untuk sebuah basis data. Sekian dari presentasi kami kelompok 9. Kami mengucapkan terima kasih.